Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Susi Ranasari. Nah, pada kesempatan ini Susi akan menjelaskan tentang biomekanika dengan 7 jabaran materi. Yang pertama ada pengukuran, yang kedua gaya, yang ketiga seimbangan benda tegar, yang keempat momentum, yang kelima energi, yang keenam prinsip pesawat sederhana, dan yang ketujuh elastisitas. Apa itu pengukuran? Nah, pengukuran sendiri itu merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Untuk alat ukur besaran pokok, yaitu panjang alat ukurnya mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup. Untuk besaran massa, alat ukurnya neraca atau timbangan. Untuk waktu stopwatch, suhu termometer, kuat arus listrik ampere meter, jumlah molekul tidak diukur secara langsung, sedangkan intensitas cahaya alat ukurnya light meter. Jadi bisa kalian lihat di tabel ini ya untuk alat ukur dan besaran pokoknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya dan macam-macam gaya. Apa itu gaya? Mau tahu soal tentang gaya? Yuk, sekarang saya akan jelaskan. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Macam-macam gaya. Yang pertama gaya otot, yang kedua gaya gravitasi, yang ketiga gaya Pegas, yang keempat gaya magnet. Yang kelima, ada gaya listrik. Dan yang terakhir, ada gaya gesek. Oke, lalu apa maksud dan contoh dari masing-masing gaya tersebut? Let's find out. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot manusia atau hewan. Nah, teman-teman bisa melihat contoh animasi tersebut. Yang kedua, gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Nah, pada kali ini contohnya yaitu sebuah apel yang jatuh. Selanjutnya, gaya Pegas adalah gaya yang timbul akibat kelenturan suatu benda. Selanjutnya, gaya magnet yaitu gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan benda-benda magnetis. Gaya listrik statis adalah gaya yang timbul oleh benda yang bermuatan listrik. Yang terakhir, gaya gesek, yaitu gaya yang ditimbulkan jika dua permukaan benda saling bertemu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang momentum. Suatu bola biliar bergerak dengan kecepatan V1. Kita mengetahui bahwa bola tersebut memiliki energi kinetik sebesar setengah mv1 kuadrat. Jika bola ini bertumbukan dengan bola lain, kemudian kedua bola ini bergerak dengan kecepatan masing-masing v1 aksen dan v2 aksen. Bagaimana cara kita menghitung v1 aksen dan v2 aksen dari energi kinetiknya? Tentu, energi kinetik tidak bisa digunakan dalam hal ini karena energi kinetik merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan besaran vektor dan variasi setelah tumbukan sangatlah banyak. Oleh karena itu, diperkenalkanlah konsep momentum. Momentum merupakan besaran vektor, didefinisikan sebagai perkalian antara massa benda dan kecepatannya, atau P sama dengan M per M kali V. Dengan P vektor momentum, M massa objek, dan V vektor kecepatan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi hadir dalam beberapa bentuk, di antaranya energi mekanik, energi kalor, energi kimia, energi elektromagnetik, dan energi nuklir.
Contoh sumber energi yang terdapat di alam yaitu energi matahari, energi fosil, energi angin, energi air, energi gelombang, energi panas bumi, dan energi nuklir. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakan atau kecepatannya, yang dinyatakan oleh EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan posisi relatif antara dua partikel atau lebih yang saling berinteraksi. Saat bola jatuh di lantai, orang tersebut tidak merasakan efek apapun. Tetapi ketika mengenai kaki orang tersebut, ia kesakitan akibat tertimpa bola bowling. Hal ini dikarenakan bola memiliki energi akibat posisi benda yang berada di atas meja yang diberi perlakuan, yang dinyatakan dengan EP sama dengan M kali G kali H. Energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Pesawat sederhana merupakan alat sederhana yang berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ada berapakah jenis pesawat sederhana? Jenis-jenis pesawat sederhana yang pertama ada tuas, yang kedua bidang miring, yang ketiga katrol, dan yang keempat roda berporos. Apa yang dimaksud dengan tuas? Tuas merupakan alat yang berfungsi untuk mengangkat atau mengungkit suatu benda. Jenis-jenis tuas. Di sini, teman-teman bisa melihat ada 3 jenis tuas. Nah, apa yang dimaksud dengan bidang miring? Bidang miring adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang dipakai untuk memindahkan suatu barang menggunakan bidang miring. Contoh penggunaan prinsip bidang miring, ada pisau, dan yang lainnya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan katrol? Katrol adalah roda yang berputar pada sebuah poros yang diberi tali atau rantai pada bagian sisinya. Ada 4 jenis katrol. Katrol dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama katrol tetap, yang kedua katrol bebas, dan ketiga katrol ganda, dan yang terakhir blok katrol. Apa yang dimaksud dengan roda berporos? Prinsip penggunaan roda berporos adalah dengan menghubungkan dua roda pada sebuah poros yang dapat bersama-sama. Kita akan membahas tentang benda tegar, yaitu benda yang tidak mengalami perubahan akibat pengaruh gaya ataupun momen gaya. Nah, di sini ada translasi dan rotasi. Translasi yaitu pergeseran suatu benda dengan bentuk dan lintasan yang sama di setiap titiknya. Sedangkan rotasi yaitu gerak benda dengan bentuk dan lintasan lingkaran di setiap titiknya. Kenapa bisa begitu? Karena translasi adanya gaya yang bekerja, sedangkan rotasi adanya momen gaya yang bekerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan dari benda padat untuk kembali ke bentuk semula segera setelah gaya luar yang bekerja padanya hilang atau dihilangkan. Nah, hukum Hooke menyatakan perubahan bentuk benda elastis akan sebanding dengan gaya yang bekerja padanya sampai batas tertentu. Jika gaya yang diberikan ditambah hingga melebihi batas elastisitas benda, maka benda akan mengalami deformasi permanen. Besaran-besaran dalam elastisitas. Yang pertama ada tegangan. Tegangan adalah besarnya gaya yang bekerja pada permukaan benda per satuan luas. Tegangan dalam elastisitas dirumuskan dengan gaya per satuan luas atau F per A. Yang kedua, regangan. Pertambahan panjang yang terjadi pada suatu benda karena pengaruh gaya luar per panjang mula-mula benda tersebut sebelum gaya luar bekerja, dengan rumus delta L per L0.